Di sisi lain, Bing Xian juga menyerang Jinsing ketika dia menyerang pohon pinus ajaib Qian. Namun, begitu Jinsing melambaikan tangannya, sebuah pedang emas terbang keluar untuk memblokir serangan peri es. Tidak peduli bagaimana Bing Xian menyerang, pedang emas itu selalu dapat memblokirnya. Dan Jinsing, dengan kekuatan penuh pada lagu sihir api merah melancarkan serangan. Di bawah tekanan telapak tangan emas, pohon pinus ajaib api merah mundur berulang kali. Kekuatan Jinsing benar-benar luar biasa. Dia sama dengan Dewa Surga. Dia lebih kuat dari Jue Jian. Tidak heran dia berani menantang pohon pinus ajaib Qian dan Bing Xian pada saat yang sama. Lagu iblis api merah meraung dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Sayangnya, dia masih dikalahkan oleh Jinsing. Sua, tubuh Jinsing dengan cepat mendekati pohon pinus ajaib api merah, dan telapak tangan emasnya ditebas lagi. Kekuatan yang mengerikan, membuat pupil pohon pinus ajaib api merah berkontraksi dengan tajam. Dia meraung, tinjunya terbungkus lava, dan dia meledakkan dua tinju ke depan. Namun, saat tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan Jinsing, tinjunya langsung meledak. Lagu iblis api merah menjerit, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Keluar dari sini, Jinsing, seperti pita emas, mendekat dengan cepat, dan membombardir dada pinus ajaib api merah. Lagu iblis Qian menjerit lagi. Pertahanan dewa kuno tidak dapat menahan serangan Jinsing. Sebuah lubang besar tertiup keluar dari dadanya dan terbang keluar panggung pertempuran. Ketika dia terbang keluar dari panggung pertempuran, tubuhnya berubah menjadi ukuran normal dan jatuh dengan keras di bawah panggung, batuk darah. Orang-orang melihat bahwa ada lubang besar di dada pinus ajaib api merah, dan daging serta darahnya telah menghilang. Pinus ajaib Qian dengan cepat mengeluarkan pil dewa penyembuh, meminumnya. Dengan cara ini, hanya peri es yang tersisa di panggung pertempuran. Sua, setelah mengalahkan pinus ajaib Qian, Jinsing berbalik untuk membunuh peri es. Wajah Bing Xian berubah liar, dan dia mundur dengan tiba-tiba. Dia tidak berani menghadapi Jinsing. Mil beku, peri es melambaikan beberapa telapak tangan berturut-turut, mengubah medan perang menjadi dunia beku. Dia berencana untuk menggunakan metode berenang, dan konfrontasi Jinsing, dan kemudian mencari peluang untuk melihat apakah dia bisa menang. Bodoh sekali mencoba melawanku dengan cara ini. Bodoh sekali menghancurkan sidik jari besar kehampaan. Di langit, sebuah cetakan telapak tangan emas terbentuk, yang menutupi seluruh platform pertempuran dan menekannya. Dengan cara ini, tidak peduli apapun, peri es ditutupi oleh cetakan telapak tangan, bagaimanapun, dalam hal apapun, juga ingin saling berhadapan dengan keras. Peri es tidak berdaya, hanya bisa mengeluarkan kekuatan penuh, menahan serangan telapak tangan. Menghadapi Jinsing sendirian, dia bahkan lebih kalah. Pada akhirnya, dia dipukul keluar dari panggung pertempuran dan menderita kerusakan berat. Jinsing mengalahkan Bing Xian dan Qian Mo Song dengan satu musuh dan dua. Qin Tian Xingyu, banyak orang tampak pucat. Kalah. Qin Tian Xingyu dikalahkan, Bing Xian, Qian, Meng Song, Kendo Wuji, Jiu Ye, Chang Yan, dan anak-anak mereka dikalahkan. Tidak ada ketegangan dalam perang ini. Tampaknya kita tidak bisa mendapatkan waktu yang kita inginkan. Ah, hanya tersisa 10 tahun. Kamu tidak dapat menemukan harta karun Istana Surgawi Jiuzhue dalam 10 tahun. Ketika pasukan Istana Surgawi Jiuzhue tiba, semua kekuatan di wilayah Qin Tianxing akan dihancurkan. Siapa yang pada akhirnya mencuri harta karun Istana Surgawi Jiuzhue? Banyak orang meraung dalam hati mereka. Di mata mereka, dengan kekalahan peri es dan pinus ajaib api merah, kompetisi ini telah berakhir. Qin Tian Xingyu, meskipun ada beberapa Tian Jiao, tetapi masih rentan, jadi, waktumu, masih 10 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak bisa menyerahkan harta karun, tunggu sampai dihancurkan. Jinsing berbicara dengan acuh tak acuh. Kompetisi belum berakhir, masih terlalu dini bagimu untuk membuat keputusan akhir. Tepat saat itu, sebuah suara keluar. Pembicaranya, tentu saja, adalah Lu Ming. Banyak orang melihat ke arah Lu Ming. Apakah dia ingin maju dan bertanding? Meskipun kita masih memiliki 5 orang tersisa, Bing Xian dan Qian Meng Song keduanya kalah. Apa gunanya 5 yang tersisa? Kekalahan sudah ditentukan. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah.
Anak muda, lupakan saja. Mari kita akui kekalahan dalam kompetisi ini. Mengapa mempermalukan diri sendiri? Seorang lelaki tua menasihati Lu Ming. Dia juga baik hati. Dalam kompetisi ini, tidak ada ketentuan bahwa kamu tidak bisa membunuh seorang pembunuh. Jika kekuatanmu terlalu berbeda, kamu akan dirugikan jika kamu dibunuh oleh orang lain. Tidak, aku tidak menyukainya. Sambil tersenyum, Lu Ming melangkah keluar ke panggung pertempuran, jatuh di atas panggung dan berdiri di hadapan Jin Xing. Apakah kau akan melawanku? Jin Xing juga dilanda keheranan, matanya berkilat keemasan, akankah kultivasi Lu Ming terlihat jelas? 3 dewa. Sungguh lelucon besar bagi dewa untuk melawannya. Bing Xian dan Qian Mazong, 7 dewa surga, bukanlah lawannya. Apa gunanya 3 dewa? Bahkan jika kekuatan ilahi yang ia kendalikan adalah kekuatan ilahi, ia dapat menghancurkannya sampai mati dengan 1 jari. 10 tahun terlalu singkat untuk mencari tahu harta karun yang kau inginkan, jadi kita hanya bisa bertarung selama 1000 tahun. Kata Lu Ming sambil tersenyum. Tapi, pertarungan ini, mungkin harus membayar harga nyawa. Kata Jin Xing, tentu saja aku tahu, tapi aku khawatir ini tidak sebaik yang kau inginkan dari nyawaku. Lu Ming tersenyum tipis dan tampak percaya diri. Hal ini membuat banyak orang di wilayah Qin Tianxing memalingkan mulut mereka. Lu Ming terlalu percaya diri. Dengan kekuatan Jin Xing yang mengerikan, apakah itu masih kurang dari nyawanya? Aku khawatir satu gerakan akan menghancurkannya berkeping-keping. Anak itu, sampai sekarang, harus bertarung dengan Jin Xing. Sungguh tidak bijaksana. Nain Jue Tian Wang Fu ada di sana, Qin Wuyu mengejek. Dia mengira Lu Ming bersembunyi dan tidak berani melakukannya. Tapi sekarang, dia berlari keluar untuk bertarung. Menurutnya, itu bukan pengecut, tapi bodoh. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Ming sangat kuat, kekuatan yang ditunjukkan Jin Xing tadi terlalu mengerikan. Bisakah Lu Ming benar-benar bertarung melawan Jin Xing? Tidak ada dasar di hati mereka. Tuan muda akan menang. Hanya bulan musim gugur, penuh percaya diri pada Lu Ming. Dia menyaksikan Lu Ming bangkit. Sepanjang jalan, Lu Ming menciptakan terlalu banyak keajaiban. Dia selalu percaya bahwa Lu Ming tidak akan terkalahkan. Ya, kamu sangat percaya diri. Aku harap kamu memiliki modal kepercayaan diri. Jin Xing mencibir, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan, siap untuk diserahkan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lu Ming berteriak, dan membiarkan Jin Xinggang keluar dari tubuhnya, kehidupan berhenti, hampir tidak melambat. Apa yang kamu inginkan, nak? Banyak orang saling memandang. Apa yang akan kamu lakukan? Jin Xing mengatupkan giginya dan bertanya. Aku tidak ingin bertarung denganmu sekarang. Siapa namamu? Ngomong-ngomong, Qin Wuyu, bukankah kamu ingin bertarung denganku sepanjang waktu? Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Lu Ming menatap Qin Wuyu. Apa, dia ingin menantang Qin Wuyu? Banyak orang terkejut dan tidak bisa menyentuh rutinitas Lu Ming. Bahkan Qin Wuyu sendiri, tetapi juga wajah yang bingung. Dia telah dikalahkan sebelumnya, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan menantangnya sekarang. Apakah kamu yakin ingin menantang Qin Wuyu terlebih dahulu? Qin Wuyu telah dikalahkan sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin menantangnya, jangan katakan kita melanggar aturan. Jalan Jin Xing, jangan khawatir, tidak akan butuh banyak usaha untuk menghadapinya. Lu Ming memiliki suara yang besar. Banyak orang membencinya. Kesombongan ini bukanlah wajib militer. Qin Wuyu juga merupakan karakter tingkat senzi. Kekuatan bertarungnya hampir sama dengan pasukan Chang Yan yang menghancurkan. Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa tidak perlu banyak usaha untuk menghadapinya. Dia pikir dia siapa? Jin Xing. Apa yang sedang dilakukan Lu Ming? Pada malam ke-9 iblis, ada banyak orang di Kendo. Mereka juga bingung. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ming. Mo Jiuye pernah bertanding melawan Lu Ming 200 tahun yang lalu. Dia tahu bahwa kekuatan Lu Ming hanya sedikit lebih kuat dari Lu Ming. Qin Wuyu mungkin saja bisa dikalahkan, tetapi mereka sama sekali tidak percaya. Perang ini, aku akan melakukannya. Pada saat ini, Qin Wuyu berkata dengan suara keras, sosoknya melesat, dan dia muncul di medan perang. Dia bertekad untuk membunuh Lu Ming.
Sekarang Lu Ming ingin mati, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya? Baiklah, kalau begitu dia akan menyerahkannya padamu. Jin Xing mengangguk dan mundur ke satu sisi. Menurutnya, Lu Ming hanyalah 3 dewa, dan Qin Wuyu sudah cukup. Kamu seharusnya hampir pulih, aku akan membiarkanmu dulu, setelah itu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menembak. Lu Ming memiliki suara yang besar. Tetapi di mata orang lain, dia hanya berpura-pura dipaksa. Jika kamu terburu-buru untuk mati, aku akan membantumu. 7 luka, Shen Quan, bunuh. Qin Wuyu bergerak, yang merupakan tinju 7 luka. Sebenarnya, dia tidak berani meremehkan Lu Ming terlalu jauh. Bagaimanapun, Qin Wudang dianiaya dengan kejam oleh Lu Ming di Xuanzong yang kosong. Anda tahu, kekuatan Qin Wuxiang dan yang lainnya tidak rendah. Oleh karena itu, langkah unik Qin Wuyu adalah membunuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming juga bergerak, tetapi Lu Ming tidak memicu kata pertempuran Jue untuk kekuatan tempur berkali-kali, juga tidak berubah menjadi dewa kuno. Di dalam tubuhnya, 10 api suci menyala, dan kekuatan agung melonjak. Rantai es. Jantung Lu Ming bergerak, dan 9 rantai es keluar dari tubuhnya. Wah, wah. 9 rantai es, seperti 9 ular panjang, bergegas menuju Qin Wuyu. Dengan pencapaian Lu Ming saat ini, ia menampilkan rantai es yang sangat kuat. Khususnya, pada rantai ke-9, cairan dingin khusus dimurnikan. Dengan peningkatan kultivasi Lu Ming, kekuatan cairan itu semakin mampu dibangkitkan. Di mana 9 rantai es lewat, suhu di udara turun tajam, dan kristal es muncul. Hancurkan untukku, Qin Wuyu berteriak, mencoba menghancurkan rantai es. Namun, ketika kekuatan tinjunya bertabrakan dengan rantai es, wajahnya berubah liar. Ia merasakan hawa dingin datang padanya, dan darahnya akan membeku. Ia meraung dan membunuh dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri untuk meningkatkan kekuatan tinju 7 luka. Ledakan. Setelah mutilasi diri, kekuatan Kisang Shen Quan meningkat hingga batas tertentu. Di antara 9 rantai es, ada 8 getaran hebat dan kemudian runtuh. Namun, rantai es ke-9 sangat keras, yang secara langsung menghancurkan kekuatan tinju dan menjerat Qin Wuyu. Pada saat yang sama, rantai es ke-9 yang sangat dingin mengalir keluar dengan gila-gilaan, es Qin Wuyu tersegel, tubuh Qin Wuyu, begitu kaku di udara. Sentuh. Lu Ming memanipulasi rantai es dan menghantamkannya dengan keras ke panggung pertempuran. Panggung itu berguncang hebat. Qin Wuyu berteriak saat terkena pukulan. Puluhan tulang patah dan dia memuntahkan darah seperti ikan mati. Ini, penonton terdiam, menatap pemandangan ini. Banyak orang mengira mereka sedang bermimpi, atau mereka terpesona. Seorang anak dewa, seorang jenius yang dikalahkan oleh kedua belah pihak dalam perang melawan Chang Yan, dihukum oleh sebuah gerakan saat menghadapi Lu Ming. Itu seperti membaca novel. Sentuh. Tepat saat kerumunan itu linglung, Lu Ming mengayunkan Qin Wuyu dan menghantamnya dengan keras ke panggung pertempuran. Qin Wuyu berteriak dengan getir. Kali ini, dia terluka lebih serius, seperti genangan lumpur, memutar matanya dan memuntahkan darah. Kerumunan akhirnya terbangun, dan kemudian ada banyak suara. Ya, Lu Ming menang. Sangat dahsyat, kekuatan Qin Wuxiang tidak lebih lemah dari Chang Yan yang menghancurkan pasukan. Sungguh dilebih-lebihkan bahwa dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Aku tidak menyangka Kong Xuanzong begitu sombong. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Selain terkejut, orang-orang di wilayah bintang dinasti Qin juga bersemangat. Mereka sudah putus asa di dalam hati mereka, tetapi sekarang, mereka tidak bisa tidak memiliki sedikit harapan. Tentu saja, itu hanya sedikit. Bagaimanapun, Jin Xing terlalu kuat. Di antara mereka, yang paling mengejutkan adalah sihir 9 malam, Kendo Wuji, Chang Yan menghancurkan pasukan. 200 tahun yang lalu, Mo Jiuye bertengkar dengan Lu Ming. Pada saat itu, kekuatan tempur Lu Ming hanya sedikit lebih kuat dari Iblis 9 malam, dan berada pada level eksistensi yang sama dengan mereka. Namun sekarang, Qin Wuyu, yang dikalahkan dan dikalahkan oleh Chang Yan, dikalahkan oleh Lu Ming. Ini tidak berarti bahwa kekuatan Lu Ming jauh di atas mereka. Dewa 3, kultivasinya telah menembus ke Dewa 3, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menembus 2 level kultivasi hanya dalam 200 tahun? Hati Iblis 9 malam meraung.
200 tahun yang lalu, dia jelas tahu bahwa kultivasi Luming hanyalah masalah dewa. Akan butuh waktu lama untuk menerobos ranah dewa. Bahkan jika mereka adalah Tianjiao yang tak tertandingi, itu akan memakan waktu lama. 200 tahun terlalu singkat. Kecuali jika ada petualangan besar. Dia pasti telah berpetualang tahun ini, sialan. Dalam hatiku, aku sangat cemburu. Aku kalah. Biarkan aku turun. Pada saat ini, Qin Wuyu meraung. Jika kamu kalah, kamu akan dibebaskan. Kamu terlalu naif. Luming berbicara dengan lemah, menatap Bing Xian dan berkata, orang ini telah membunuhmu. Hari ini, aku akan menukar nyawanya dengan nyawa orang lain. Mendengar ini, Qin Wuyu ketakutan setengah mati dan berjuang mati-matian, tetapi dia dibekukan dalam rantai es, di mana dia berjuang. Hanya bisa berteriak gila, tidak. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa, tolong. Hentikan. Di sisi lain, Jin Xing juga minum dan bergegas ke Luming untuk menyelamatkan Qin Wuyu. Namun, Luming tidak akan memberinya kesempatan. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke tubuh Qin Wuyu di sepanjang rantai es. Qin Wuyu mengeluarkan teriakan tidak mau, tubuhnya terkoyak dan jatuh di tempat. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Tanpa diduga, Luming benar-benar berani membunuh Qin Wuyu. Tidak peduli seberapa sombongnya Qin Wuyu, dia adalah Tianjiao dari keluarga Qin, keluarga besar dari Istana Surgawi 9 Jue. Keputusan ini benar-benar mengejutkan. Luming, kamu berani membunuh Tianjiao dari keluarga Qin. Kamu mencari kematian, mencari kematian. Seorang Qin Tianjiao meraung dan melotot ke arah Luming. Namun, Luming mengabaikannya secara langsung, menatap Bing Xian dan berkata, satu nyawa bernilai satu nyawa. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. Terima kasih banyak, Bing Xian, terima kasih dengan tulus. Sejujurnya, dia juga ingin membunuh Qin Wuyu, tetapi dia tidak punya kesempatan. Ledakan. Pada saat ini, platform pertempuran bergetar, dan Jin Xing jatuh di platform, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang terang. Rambutnya yang panjang berkibar, momentumnya seperti pelangi, matanya dingin, menatap Luming, dia berkata, Luming benar, sangat bagus, kekuatanmu di luar imajinasiku, sekarang, aku akan menjadi lawanmu. Tunggu sebentar, Luming berteriak lagi, Jin Xing tertekan dan ingin muntah darah. Dia menatap Luming dengan muram dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa, tapi menurutku kamu bukan satu-satunya lawanku. Tolong panggil lebih banyak dan bergabunglah dengan kami. Kata Luming. Apa? Mata semua orang terbuka lebar, berpikir bahwa mereka salah dengar. Luming, sebenarnya tidak menyukai Jin Xing yang bukan lawan, ingin memanggil beberapa lawan lagi bersama. Sombong, sombong. Sebelumnya Jin Xing memanggil Bing Xian dan Qian Mosong untuk bertarung bersama, yang cukup sombong. Namun, Luming lebih sombong sekarang. Kekuatan bertarung Jin Xing tadi terlihat jelas bagi semua orang. Sangat menakutkan. Sekarang Luming berpikir bahwa kekuatan Jin Xing tidak cukup. Meskipun Luming dengan mudah mengalahkan Qin Wuyu, Jin Xing tidak sebanding dengan Qin Wuyu. Meskipun mereka memiliki prestasi yang sama, Jin Xing mungkin dapat mengalahkan Qin Wuyu dengan satu gerakan. Sombong, kamu tidak membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Biarkan aku melihat apa yang dapat kamu lakukan. Minuman dingin Jin Xing, cahaya keemasan di tubuh, lebih menyilaukan. Bang, bang, Jin Xing melangkah keluar beberapa langkah berturut-turut, dan kemudian datang ke Luming. Telapak tangan emasnya, dia menebas ke arah Luming. Sebelum telapak tangan itu tiba, kekuatan yang mengerikan telah bergegas menuju Luming, mengeluarkan kekuatan pemotongan yang mengerikan. Jika keberadaan tiga dewa biasa, saya khawatir itu akan langsung terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan ini. Namun, Luming bukanlah tiga dewa biasa. Kekuatan bertarungnya 3 kali lebih kuat dari dewa biasa. Dalam sekejap, 10 api suci di tubuhnya, melonjak, 10 kekuatan ilahi yang kuat, berkumpul bersama, menghantam keluar. Pada saat yang sama, Luming memicu 4 kali kekuatan tempur formula, dan kekuatan tempurnya melonjak liar. Luming menjalankan metode naga ajaib dan meledak dengan tinjunya. Kekuatan yang melonjak itu melesat menuju telapak tangan Luming. Raungan, sebuah nyanyian naga mengguncang langit. Seekor naga bercakar 9 terbang keluar dari tinju Luming.
9 cakar itu terus-menerus mencengkeram dan mencapai Jinsing. Mereka bertabrakan dengan telapak tangan emas Jinsing. Sentuh, sentuh, sentuh. Ada 9 ledakan berturut-turut, dan dari tempat tabrakan, kekuatan itu meledak, seperti angin kencang, menyapu ke segala arah. Hancurkan tangan kekosongan, hancurkan semuanya, bunuh. Jinsing minum dengan dingin, telapak tangannya, cahayanya lebih makmur. Dharma naga bercakar 9 bergetar hebat dan kemudian meledak. Rambut panjang Jinsing berkibar, dan momentumnya seperti kegilaan. Dia berteriak, apakah ini modal aroganmu? Sungguh mengecewakan, aku kalah. Setelah mengatakan itu, Jinsing mengambil tangan lain dan menebas Luming. Kalau begitu, datang lagi. Suara tinju Luming terus-menerus. Raungan, raungan, suara nyanyian naga terus-menerus terdengar. Dengan setiap pukulan tinju Luming, seekor naga bercakar 9 terbang keluar. Satu demi satu, 6 naga bercakar 9 terbang ke Jinsing dan melancarkan serangan hebat. Wajah Jinsing sedikit berubah. Dia dulu hanya menggunakan satu tangan. Sekarang, dia menggunakan yang kedua. 2 telapak tangan emas berputar dan terbang. Mereka terus melepaskan tangan mereka dan membombardir fase Dharma Naga 9 cakar. Tangan Jinsing yang menghancurkan kehampaan terlihat biasa saja. Tidak ada fenomena abnormal di antara kedua tangannya, tetapi kekuatannya sungguh menakjubkan. Dikatakan memiliki kemampuan untuk memotong kehampaan. Setiap kali membombardir dengan Dharma Naga 9 cakar, itu dapat membuat fase Dharma Naga 9 cakar bergetar tanpa henti. Kedua pria itu bertarung dengan sengit, dan segera mendapat ratusan gerakan. Orang-orang di sekitarku tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Mingzhen dapat melawan Jinsing. Dulu banyak orang mengira bahwa Lu Ming sedang membual. Sekarang tampaknya Lu Ming benar-benar mampu. Meskipun dia masih sedikit membual, dia harus menantang banyak orang pada saat yang sama. Pria ini, sungguh kekuatan tempur yang hebat. Saat ini, Tian Jiao dari rumah besar Jiujue Tianwang dan orang-orang tua yang berkumpul semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dewa Tiga Surga dapat menahan tangan pemecah kehampaan Jinsing. Bahkan jika itu adalah istana surgawi 9 Jue, belum pernah ada monster seperti itu. Seorang lelaki tua mendesah. Terlalu mengerikan untuk bisa melawan Jinsing dengan 3 dewa. Jinsing sendiri juga merupakan Tian Jiao yang tak tertandingi. Meskipun dia hanya dewa surga ke-6, mudah untuk membunuh 9 dewa umum. Namun, tidak pernah terdengar bahwa dewa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Iblis-iblis ini, aku khawatir, hanya inti dari ziarah suci yang akan muncul. Orang tua lainnya juga menghela nafas. Sebuah domain Qin Tianxing kecil, tiba-tiba muncul Tian Jiao seperti itu di luar dugaan mereka. Rantai es. Saat ini, Lu Ming menggunakan rantai es. 9 rantai melilit ke arah Jinsing, mengirimkan hawa dingin yang luar biasa. Pedang pemecah kehampaan. Jinsing berbicara dengan acuh tak acuh. Alisnya memancarkan cahaya keemasan, dan pedang emas terbang keluar. Sua, begitu pedang emas ditebas, 2 rantai es akan terputus, lalu satu lagi, dan beberapa rantai es akan terputus. Akhirnya, hanya rantai es ke-9 yang bisa bertarung satu sama lain. Bagus sekali, Lu Ming, kau bisa memaksaku untuk melakukan langkah ini, aku tidak menyangka, selanjutnya, bisa melihat keahlianku yang unik, itu adalah kehormatanmu. Melintasi zaman, Jinsing meraung. Pedang emas itu terbang ke Jinsing dan dipegang di tangannya. Namun, Jinsing tidak ingin menyerang dengan pedang. Ketika Jinsing memegang pedang di tangannya, pedang itu meleleh, seperti genangan cairan emas dan telapak tangannya. Sua, tangan Jinsing menyatu dan menebas. Robek. Cahaya emas yang mengerikan meledak dan menebas Lu Ming. Mata Lu Ming membeku, dan hatinya tergerak. 6 naga bercakar 9 Dharma Siang bergegas ke Jinsing bersama-sama. Namun, cahaya emas itu benar-benar menakutkan. Ketika bentuk Dharma Naga bercakar 9 pertama bertabrakan dengan cahaya emas, cakar naga itu langsung runtuh, dan kemudian tubuh naga itu terbelah menjadi 2. Lalu, ada yang kedua dan ketiga. Dan, cahaya keemasan yang dipotong oleh Jinsing hancur satu per satu. Dalam sekejap, ke-6 bentuk Dharma Naga semuanya hancur dan retak. Bahkan rantai es ke-9 tidak terhalang dan terputus oleh cahaya keemasan.
Cahaya keemasan yang mengerikan itu memotong langsung ke Luming. Wei Neng benar-benar menakutkan. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu memaksaku untuk menggunakannya. Bahkan aku tidak bisa mengendalikan diri. Tenanglah. Mata Jinsing dingin dan dia memikirkan sebuah ide di dalam hatinya. Sua, tubuh Luming tiba-tiba mundur, tetapi kecepatan Jin Guang secepat tiang, dan dia terus mengejar Luming. Apa yang akan terjadi? Di sekeliling orang-orang, hati juga terangkat. Langkah Jinsing terlalu menakutkan. Satu gerakan mematahkan serangan Luming dan memaksa Luming untuk mundur. Luming akan dikalahkan oleh gerakan ini, atau bahkan mati di bawah gerakan ini. Luming akan dipotong oleh Jin Guang. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di seluruh aula. Kemudian, tubuh Luming membengkak dengan cepat, dan raksasa dengan tinggi 100 meter muncul di panggung. Potong bulan. Luming menampilkan dewa kuno, tetapi Luming tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia hanya menampilkan dewa kumbang jingga kuno dan mengubahnya menjadi dewa kumbang jingga berusia 100 meter. Tombak di tangannya terbelah, tombak berbentuk bulan sabit, menebas ke depan, dan cahaya keemasan terpotong bersama. Ledakan. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan dan meledak menjadi raungan. Kecemerlangan yang menyilaukan begitu menyilaukan sehingga tidak bisa membuka mataku. Kedua cahaya itu, keduanya bergetar, tetapi kemudian, cahaya keemasan bergetar lebih hebat, dan dengan satu sentuhan, itu meledak. Sua, sosok yang tiba-tiba mundur adalah Jinsing. Jinsing mundur ribuan meter, dan matanya dipenuhi dengan warna yang luar biasa. Trik terbaiknya hancur, dan dia sendiri menderita pukulan berat. Tubuh dewa kuno, dia benar-benar juga disempurnakan menjadi tubuh dewa kuno. Tianjiao dari rumah besar Jiujue Tianwang berseru satu persatu. Dan orang-orang di wilayah Qin Tianxing sangat gembira. Jinsing, kamu masih punya keterampilan unik, gunakan saja, kalau tidak, itu tidak cukup. Luming minum dan mengayunkan tombaknya. Tombak berbentuk bulan sabit lainnya disapu ke Jinsing. Hancurkan tangan kekosongan. Jinsing minum, telapak tangannya terus-menerus terjulur, mencoba menghalangi serangan Luming. Namun, setelah Luming Hua menjadi dewa kuno, dengan berkat 4 kali kekuatan tempurnya sudah di atas Jinsing, dan dia tidak bisa menahannya. Ledakan, ledakan, tubuh Jinsing bergetar hebat, setiap kali dia bertabrakan, tubuhnya akan mundur 100 meter. Tak lama kemudian, sosoknya tiba di tepi panggung pertempuran. Sudah berakhir, Luming berteriak dingin, memegang senjata di kedua tangannya, dan menebas dengan kuat. Tombak besar itu, seperti urat gunung, menekan ke arah Jinsing. Jinsing meraung dan mencoba melawan. Namun, meskipun dia tidak mau, dia tidak dapat mengubah kenyataan. Ketika senjata itu ditekan, dia memuntahkan darah dan terlempar keluar dari medan perang. Jinsing kalah. Adegan itu, awalnya tenang, lalu meledak dengan sorak-sorai hangat. Menang, menang. Luming mengalahkan Jinsing sungguh menakjubkan. Ada harapan, ada harapan. Banyak orang bersorak, mata mereka penuh dengan harapan dan kegembiraan. Sebelumnya, banyak orang mengabaikan Luming. Kebanyakan dari mereka menaruh harapan pada 5 orang pria Bingxian, Qian Mosong, Kendo Wuji, Mo Jiuye, dan Chang Yan. Ketika mereka melihat peri es, api merah, dan pinus ajaib dikalahkan satu demi satu, mereka putus asa, berpikir bahwa kompetisi ini tidak memiliki ketegangan. Yang mengejutkan saya, Luming tiba-tiba terbunuh dan mengalahkan Jinsing. Tahukah kamu, Jinsing mengalahkan Bingxian dan Qian Mosong di saat yang bersamaan. Dengan cara ini, mereka kembali melihat harapan. Mungkinkah Luming dapat menciptakan keajaiban dan menang sepenuhnya? Mungkinkah Jinsing adalah orang terkuat di rumah Jiujue Tianwang? Orang ini, di malam ke-9 iblis, beberapa orang di Kendo memiliki tatapan serius. Mereka tahu bahwa Luming belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Setidaknya, Dewa Kuno Luming jauh lebih hebat daripada Dewa Kumbang Jingga Kuno. Tanpa mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka memiliki kekuatan bertarung seperti itu, dan mereka telah jauh tertinggal. Sekarang, siapa yang tidak akan mendengarkanku? Tatapan Luming menatap keempat orang yang tersisa di Istana Surgawi 9 Jue. Masih ada 4 orang muda yang tersisa di rumah Jiujue Tianwang. Saat ini,
3 dari mereka tampak muram dan jelek. Prestasi ketiga orang ini semuanya berada di surga ketujuh. Namun, meskipun prestasi mereka lebih tinggi daripada Jinsing, efektivitas tempur mereka tidak lebih tinggi daripada Jinsing. Namun, Jinsing adalah seorang Tianjiao yang terkenal di rumah besar Jiujue Tianwang. Bahkan dalam menghadapi seorang jenius, mereka dapat bertarung melampaui level. Mereka tidak memiliki kemampuan ini. Jinsing dikalahkan, begitu pula mereka. Mata mereka tertuju pada pemuda terakhir yang tampak biasa saja. Dari keempatnya, dialah satu-satunya yang berwajah tenang. Perang ini, aku akan datang. Seorang pemuda yang tampak biasa saja, dengan pedang di tangannya, melangkah keluar saat itu, dan tubuhnya dipenuhi dengan bau yang mengerikan. Kekuatan sihir Chong Qiao tidak ada bandingannya. 8 dewa. Seseorang berseru, apa? 8 dewa. Banyak orang di wilayah bintang dinasti Qin berseru. Pemuda berpenampilan biasa dengan pedang di tangannya ini telah mencapai level 8 dewa. Di antara generasi muda, sungguh mengejutkan memiliki prestasi seperti itu. Seperti yang kalian ketahui, Bingxian dan Pinus Ajaib Qian baru saja menembus surga ketujuh. Masalah, banyak orang diam-diam berkeringat untuk Lu Ming. Meskipun Jinsing kuat, dia hanya dewa surga ke-6. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menjadi saingan Tianjiao di level Senzi 8. Lu Ming, bisakah kau mengalahkannya? Selangkah demi selangkah, pemuda berpenampilan biasa itu melangkah di kehampaan. Pedang di tangannya bergetar sedikit, dan kemudian sebilah pisau menembus kehampaan dan meledak ke langit. Ini adalah pendekar pedang. Dia setenar Jian Xiu. Dia terkenal karena kekuatannya untuk menyerang dan menyerang. 8 dewa. Lu Ming memiliki senyum tipis di sudut mulutnya. Setelah pria ini mengungkap prestasinya, Lu Ming akhirnya memiliki dasar di hatinya. Karena dari ekspresi keempat orang yang tersisa di Istana Surgawi 9 Jue, Lu Ming dapat mengatakan bahwa pendekar pedang ini seharusnya yang paling kuat. Selama dia tidak seaneh Jinsing, Lu Ming yakin. Namaku Wei Dao, aku akan menjadi lawanmu. Jalan pemuda biasa, tunggu sebentar, satu persatu. Itu buang-buang waktu. Sebaiknya kalian pergi bersama. Aku akan menyelesaikannya sekaligus. Lu Ming berkata dengan suara keras dan menatap 3 orang yang tersisa di rumah besar Jiujue Tianwang. Aku sendiri, cukup. Wei Dao berbicara dengan dingin. Tidak, kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Banyak orang terdiam. Apa yang dilakukan Lu Ming? Setelah memenangkan Jinsing, apakah kepercayaan dirinya meledak? Atau apakah Lu Ming mempertahankan kekuatannya? Banyak orang memikirkannya. Wajah Wei Dao menjadi muram dan sorot matanya berubah. Dia juga memiliki beberapa keraguan tentang kedalaman Lu Ming. Benarkah Lu Ming telah menyembunyikan kekuatannya? Namun, Lu Ming hanyalah keberadaan 3 dewa dan dewa. Kekuatan tempur yang ditunjukkan sebelumnya sudah cukup menakjubkan. Apakah kita masih dapat memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat? Wei Dao, mari kita bertarung bersama. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Wei Dao. Itu dikirim kepadanya oleh Raja Dewa dari Istana Surgawi Jiujue. Wei Dao mengangguk tanpa suara dan menatap Lu Ming. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan membantumu, kita bersama. Wei Dao berkata dengan dingin. Saat suara itu turun, 3 pemuda yang tersisa melangkah maju pada saat yang sama dan berdiri bersama dengan Wei Dao. Mereka penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Dewa 7, semuanya adalah Dewa 7. Orang-orang di daerah Qin Tianxing, menghirup udara dingin, wajah bermartabat. Rumah Jiujue Tianwang terlalu kuat. Masih ada begitu banyak orang kuat di belakang. Perlu kalian ketahui, meskipun masih ada beberapa orang yang tersisa di Qin Tianxing Yu, mereka tidak kuat. Kali ini, bahkan tanpa metamorfosis Jinsing, Qin Tianxing Yu tidak akan bisa menang. Ada juga 3 Dewa 7 Tianjiao yang berat, dan ada keberadaan Dewa 8, bagaimana mereka bertarung. Sekarang, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Lu Ming. 3 Dewa 7, 1 Dewa 8, bagus, ayo. Lu Ming tampak percaya diri. Kalau begitu aku akan melakukannya untukmu. Begitu Lu Ming selesai memuat, Wei Dao bergerak. Dia begitu tegas sehingga dia menebas Lu Ming dengan cahaya bilah salju. Tidak diragukan lagi bahwa 4 orang yang tersisa,
yang semuanya berada di level putra dewa, mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya juga melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Dari keempatnya, aku khawatir salah satu dari mereka lebih kuat daripada Bingxian atau Pinus Ajaib Qian. 2 dari 7 dewa muda tidak lebih lemah dari Jinsing. Dengan Wei Dao yang lebih menakutkan, saya khawatir sulit dikalahkan di bawah Raja Dewa. Banyak orang menahan napas dan ingin tahu bagaimana Lu Ming harus menanggapi. Raungan. Di mulut Lu Ming, raungan dewa kuno lainnya keluar. Tubuhnya, sekali lagi, melonjak. Kali ini, Lu Ming tidak menyembunyikan kecanggungannya lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Dewa Qingjia kuno, setinggi lebih dari 200 meter, muncul di peron. Menghancurkan udara, Lu Ming menggunakan gerakan ini terus-menerus, dan tombaknya melesat ke 4 orang Wei Dao seperti meteor. Ledakan, 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 suara gemuruh terus-menerus terdengar. Selain Wei Dao, tubuh 3 orang lainnya tiba-tiba mundur dan wajah mereka jelek. Dewa kuno Qingjia sebenarnya adalah Dewa kuno Qingjia. Di Istana 9 Jue, seorang dewa berambut putih berteriak kaget. Di Istana 9 Jue, orang-orang lainnya juga menarik napas dingin, ketakutan. Di luar dugaan mereka, beberapa orang dapat mengolah diri mereka menjadi dewa kuno Qingjia di wilayah Tianxing Dinasti Qin. Taixu Shengchao, sangat luas dan luas, menempati banyak wilayah bintang, jenius macam apa. Ada juga banyak yang telah mengolah menjadi dewa kuno. Namun, kebanyakan dari mereka adalah tingkat rendah, dan hanya sedikit yang dapat mengolah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Dalam sejarah, tidak banyak. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya. Wajah Jinsing sangat jelek. Itu adalah dewa kuno Qingjia. Wei Dao, serta 3 pemuda lainnya, terkejut. Ayo lakukan bersama. Aku akan menyerang. Kamu akan membantuku. Wei, serang lagi. Kekuatan serangan pendekar pedang itu sungguh menakjubkan. Dengan bantuan beberapa jurus rahasia, kekuatan bertarung yang menakjubkan itu ditampilkan dengan tajam dan jelas. Satu demi satu cahaya pisau yang terang, terus-menerus menebas Lu Ming. Hadapi yang terkuat dulu. Lu Ming menatap Wei Dao. Dia membelah tombak itu dan menebasnya ke arah lawan dengan tombak berbentuk bulan sabit. Pada saat yang sama, menjalankan jurus Dharma Naga, 6 jurus Dharma Naga Cakar 9, meraung ke arah 3 orang lainnya. Bang! Kali ini, Wei Dao benar-benar jatuh tertiup angin. Meskipun kekuatan bertarungnya kuat, Lu Ming lebih kuat. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia dapat sepenuhnya menekan sosok tingkat putra dewa dengan 8 tingkat dewa. Secara khusus, ada 2 jenis kekuatan ilahi. Tanpa menghancurkan kekuatan pedang, setiap gerakan Lu Ming dipenuhi dengan kekuatan serangan dan tebasan Jianxiu. Wei Dao mundur lagi dan lagi, benar-benar kalah. Sudah berakhir, turun ke sini. Bentuk tubuh Lu Ming yang besar, dengan cepat mengejar, kedua tangan memegang senjata, kekuatan membelah ke bawah. Tombak berbentuk bulan sabit lainnya, menebas Wei Dao. Wei Dao berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, tetapi dia masih terguncang. Geng pedang pelindung tubuhnya tersebar dan tubuhnya mundur ke tepi panggung pertempuran. 3 lainnya ingin menyelamatkan, tetapi mereka terjerat oleh 6 naga Dharma. Mereka tidak berdaya. Ledakan, Lu Ming kembali melesat maju. Kali ini, Wei Dao tiba-tiba mundur dan langsung terlempar dari panggung pertempuran. Tubuhnya gemetar dan mulutnya terus-menerus berlumuran darah. Kalah. Wei Dao, yang kalah, terlempar keluar dari panggung pertempuran. Kalah. Di Istana 9 Surga, seorang Raja Dewa menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah kekalahan Wei Dao, 3 orang yang tersisa tidak mungkin menjadi lawan Lu Ming. Kekalahan telah diputuskan. Benar saja, 3 orang yang tersisa, meskipun 1010.000 tidak ingin kalah, tetapi kekuatannya sangat berbeda dari Lu Ming, tidak ingin memiliki cara apapun. Tombak-tombak terus menyapu, dan satu persatu terlempar dari panggung. Ketika pemuda terakhir dari Istana Jiujueten terlempar dari panggung oleh Lu Ming, ada sorak-sorai keras di sekitar alun-alun. Wilayah Qin Tianxing, banyak orang sangat gembira dan bersorak keras. Mereka tidak menang kali ini. Setelah Bingxian, Qian dan Mo Song dikalahkan, banyak orang sudah putus asa. Tanpa diduga, mereka menang pada akhirnya.
Ini benar-benar akhir dari gunung dan sungai. Tidak ada jalan keluar, ada desa lain. Luming, Luming, Luming. Beberapa orang memanggil nama Luming, dan kemudian memimpin lebih banyak orang untuk bergabung. Segera, di sekitar alun-alun, ada gunung yang menderu dan suara seperti tsunami, semua meneriakkan nama Luming. Luming, di malam ke-9 iblis, Kendo tidak terbatas. Melihat sosok seperti dewa perang di atas panggung, wajahnya sangat suram. Mereka memiliki dendam terhadap Luming. Luming sangat mengerikan sehingga mereka merasa sedikit takut. Mata mereka berbinar, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Selain itu, banyak ahli di sekolah pedang Wumi di Akademi Yimo tidak terlalu tampan. Luming adalah putra suci Kong Xuanzong. Tumbuh di masa depan, Luming merupakan ancaman besar bagi sekolah roh jahat dan sekolah pedang abadi. Luming, dia benar-benar kuat. Di antara kerumunan, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong, Wu Zifeng dan yang lainnya semuanya linglung. Tentu saja, Tuan Mudaku, tetapi yang paling kuat, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda. Qiu Yue menatap Luming dengan kagum. Dalam hatinya, Luming tak terkalahkan. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya, seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa Luming akan menang.